Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa duduk bersama mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an Karim maupun sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Bapak Ibu yang rahmatullah, menjadi kebiasaan Rasulullah SAW dan salafus saleh, mereka kalau habis sholat itu tidak langsung pulang ke rumah, tetapi mereka itu duduk sebentar, dan ungkapan yang mereka sebutkan adalah hayya bina najlis wa nu'min. Mari kita duduk sebentar dan kita tingkatkan keimanan kita. Bapak Ibu rahmatullah, salah satu doa satu jaga kita yang sering kita baca yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ibnu Abbas memberikan pengertian bahwasanya di antara kebaikan dunia itu adalah semangat untuk belajar agama. Semangat untuk belajar agama. Dan baginda Rasulullah SAW katakan, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala faqihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman terhadap agamanya. Bapak Ibu rahmatullah, insyaallah kita ke depan atau mulai hari ini kita akan membahas sebuah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kitab Ihya Ulumuddin itu berjilid-jilid dan tebal, kita itu akan membahas tentang ringkasan dari ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Bapak Ibu rahmatullah, kitab Ihya Ulumuddin ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu rukun ibadah, seperempat itu berbicara tentang ibadah. Yang seperempat kedua itu berbicara tentang al-adat, rukun al-adat. Seperempat yang kedua itu berbicara tentang adat kebiasaan manusia, adat istiadat. Sementara seperempat ketiga itu berbicara tentang al-muhlikat, hal-hal yang membuat kita ini binasa atau hal-hal yang merusak. Sementara seperempat terakhir itu berbicara tentang al-mujiyat, tentang hal-hal yang akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Bapak Ibu rahmatullah, pada pembahasan pertama yaitu rukun ibadah, Imam Al-Ghazali itu menyebutkan dengan kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Jadi kitab yang pertama atau bab yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kitabul ilmi wa fadl, dan keutamaan ilmu itu wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengan hal-hal keilmuan. Bapak Ibu rahmatullah, firman Allah mengatakan Allah Ta'ala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu yang rahmati Allah, berkaitan dengan keilmuan ini, ada seorang tabi'in datang ke kota Madinah. Seorang tabi'in datang ke kota Madinah. Tabi'in itu adalah orang yang berjumpa dengan sahabat, tetapi tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat
dinamakan sahabat. Tetapi orang yang berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi, ini namanya tabi'in. Satu ketika ada seseorang dari tabi'in, dari kalangan tabi'in, datang ke kota Madinah. Kemudian bergaul dengan para sahabat, mendengar satu hadis Rasulullah SAW, atau mendengar dari tabi'in yang lain. Hadisnya berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sa'alallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan semua ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang menarik, tabi'in ini datang ke kota Madinah, berjumpa dengan para sahabat yang mendengar hadis "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman." Siapa yang pertama kali mendengar? Ternyata yang pertama kali mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW bernama sahabat Abu Darda. Bernama sahabat Abu Darda. Dan ketika itu Abu Darda sedang ada di Damaskus. Sahabat tabi'in ini ingin mengangkat derajat hadis kalau dia itu mendengar langsung dari sahabat Rasulullah SAW yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Maka ini Qais bin Kathir atau Kathir bin Qais itu berjalan Pak, dari kota Madinah menuju Damaskus. Dari kota Madinah menuju Damaskus, dan itu jalannya tidak dekat, lebih dari 1.500 mil. Dia pakai kudanya, dia datang ke kota Damaskus, dia jumpa dengan Abu Darda hanya untuk menanyakan satu ilmu saja. Ya, Abu Darda sendiri merasa heran. Abu Darda sendiri sahabat Rasulullah SAW merasa heran. Apakah kamu datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk mendapatkan satu hadis ini? Iya. Ada keperluan yang lain nggak kamu datang ke sini? Tidak ada. Atau mungkin kamu berjumpa dengan saudaramu atau keluargamu, atau kau ada keperluan bisnis di sini? Tidak ada. Saya datang dari kota Madinah hanya ingin mendengar langsung dari mulut Anda yang pernah mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Bukan main Pak. Ini semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu. Apalagi punya hadisnya begitu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan hanya untuk mendapatkan satu ilmu, menuntut ilmu, Allah akan permudah jalannya menuju surga. Penting Pak ilmu. Ilmu itu harus lebih dikedepankan daripada ibadah itu sendiri. Orang itu kalau mau sholat harus tahu ilmunya sholat, betul Pak? Kalau orang mau berpuasa itu harus tahu ilmunya berpuasa. Kalau orang mau berwudu, mau sholat, itu harus tahu ilmunya wudu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni." Fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni. Jadi ilmu dulu. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini mendahulukan bagaimana keutamaan ilmu. Menuntut ilmu itu adalah fardhu, menjadi satu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan dalam ayat ini, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti? La yastawi. Enggak sama. Beda. Allah angkat derajatnya itu. Rasulullah SAW seringkali mendorong kita. Mendorong kita apa? Untuk menuntut ilmu. Kata baginda Rasulullah SAW, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian itu berjalan melalui taman-taman surga, farta'u. Kalimat farta'u di sini apa? Manfaatkan sedemikian rupa. Ambil sebanyak-banyaknya manfaat. Farta'u. Kata baginda
Kata baginda Rasulullah SAW, majalis ilmi, majlis-majlis keilmuan. Dan ini Allah puji, Bang. Ini yang disebut dengan ibadah istimewa, ibadah mendengar. Allah Subhanahu wa taala puji dalam surat Az-Zumar, "Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab." Sampaikan berita gembira kepada siapa? Alladzina yastami'una al-qawla. Orang-orang yang suka menyimak, orang-orang yang suka mendengar, orang-orang yang suka meneliti apa saja yang berbicara. Fayattabi'una ahsana, kemudian mengikuti mana yang terbaik, mana nasihat yang terbaik, mana ungkapan yang terbaik, mana kata-kata yang terbaik. Apa kata Allah? Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Orang-orang yang senantiasa menyimak, orang-orang yang senantiasa mendengarkan, orang-orang yang biasa rajin dalam majlis-majlis ilmi. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Orang cerdas itu banyak memperhatikan. Orang yang cerdas itu banyak mendengar. Maka Allah puji, istama'a yastami'u, itu mendengarkan secara serius, mendengarkan secara sungguh-sungguh. Kita orang-orang yang beriman gak pantas kalau kita jadi orang awam. Gak boleh kita, apalagi sudah berumur, masih awam soal agama. Aib, Pak. Aib. Rasulullah SAW mengingatkan agar senantiasa menjadi orang yang pandai. Kata baginda Rasulullah SAW, "Kun 'aliman", jadilah engkau orang yang pandai. Aw muta'alliman, atau orang yang senantiasa belajar. Aw sami'an, atau orang yang suka menyimak, mendengar. Aw muhibban lil 'ilmi, atau orang yang cinta kepada ilmu. Dan Rasulullah SAW memberikan peringatan, "Fala takun khamisatan fatuhlika", jangan engkau menjadi orang yang kelima. Sudah enggak pandai, sudah enggak mau belajar, ya, apa namanya, sudah enggak mau menyimak, enggak suka mendengar, atau enggak cinta kepada ilmu, jadi yang kelima. Kata baginda Rasulullah SAW, "Fatuhlika", engkau akan binasa. Jadi orang-orang yang beriman ini aib kalau dia itu jadi orang awam. Orang yang beriman itu harus pandai, Pak. Kun 'aliman, jadi orang yang pandai. Gak pantas kalau kita katakan saya ini awam dalam soal agama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Menurut Ibnu Abbas ada 7 kebaikan dunia yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap doa menjaga kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada 7 indikator yang dimaksud dengan kebaikan dunia. Yang pertama adalah qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah pasangan hidup yang soleh dan salehah. Kita ingin anak-anak istri kita punya istri yang soleh. Istri-istri kita juga menginginkan suami-suami yang soleh, yang soleh. Kita sebagai suami ingin istri-istri yang soleh. Yang berikutnya al-aulad al-abrar, anak-anak yang baik. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang pandai mendoakan orang tuanya nanti. Ya, kita ingin itu. Yang berikutnya kebaikan dunia itu adalah al-mal halal, harta yang halal. Ya, karena harta yang tidak halal itu tidak akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala harta yang halal. Di samping itu juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia itu adalah lingkungan yang baik.
Maka yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fiddin, dia berikan pemahaman terhadap agamanya. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman harus faqih, paham, ngerti. Gak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan ilmu. Iblis itu lebih suka kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah tanpa ilmu. Ada sebuah cerita ini, Pak. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW ingin masuk masjid. Di luar ada iblis mondar-mandir antara masuk masjid dengan tidak masuk masjid. Ya, iblisnya gelisah, masuk tidak, antara masuk dan tidak. Ternyata di dalam masjid itu ada dua orang. Yang satu sedang sholat, yang satu sedang tidur. Di dalam masjid ada dua orang, yang satu sedang sholat, yang satu sedang tidur. Rasulullah SAW bertanya, iblis, ngapain kamu mondar-mandir semacam itu? Wahai Muhammad, saya ini mau masuk masjid, tetapi saya ragu. Di situ ada orang yang tidur, ya Rasulullah. Rasulullah semakin heran. Kenapa kau peduli dengan orang yang tidur? Bukankah engkau ingin menggoda orang yang sedang sholat? Kata iblis, wahai Muhammad, orang yang sholat itu dia ngerti ilmunya sholat. Dia tidak maknina, tidak khusyuk, tidak begini. Nah, saya nggak peduli dengan itu. Justru yang saya khawatirkan adalah orang yang tidur. Orang yang tidur itu paham betul dengan ilmunya sholat. Saya khawatir kalau saya masuk masjid, orang yang tidur itu terbangun dan sempat mengajarkan kepada orang yang sedang sholat tadi. Kalau sholatnya itu nggak beres. Jadi dari hadis itu dapat kita kesimpulan ilmu itu lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Biasanya orang kalau mengerjakan ibadah tanpa ilmu itu seringkali jatuh kepada perbuatan bid'ah. Betul ya Pak? Orang kalau beribadah tanpa tahu ilmunya itu sekedar ikut-ikutan. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mengerjakan ibadah umroh atau ibadah haji. Banyak orang yang tidak mengerti tentang ilmu melaksanakan ibadah umroh. Ikut-ikutan Pak. Ada orang cium tembok juga. Ada orang sholat ikut-ikut sholat juga. Ya, nggak tahu ilmunya Pak. Ya, makanya ini disukai oleh iblis. Orang yang melakukan itu lebih disukai oleh iblis daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Kenapa? Kalau orang itu melakukan maksiat, satu saat akan sadar kalau dirinya itu melakukan maksiat. Tetapi pelaku bid'ah, selama dia tidak mendapat ilmunya, tidak tahu ilmunya, dia tetap sekali melakukan hal itu. Habis sholat subuh, sholat 2 rakaat lagi. Tidak tahu ilmunya. Alasannya apa? Mumpung di Mekah. Perbanyak sholat. Padahal baginda Rasulullah SAW makanya kenapa? La sholat ba'da sholat subuh. La sholat ba'da sholat asr. Iya, ada sholat-sholat yang lain. Tetapi 2 waktu ini Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sholat. Ya, masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Tapi karena nggak tahu ilmunya, semangatnya ada. Ya, semangatnya ada, ilmunya nggak ada. Maka seringkali terjadi kepada perbuatan bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajah ma baina darajataini masiratu 500 am. Kata Ibn Abbas,
Beliau itu semangat mengatur sandal-sandal yang ada di masjid. Diatur sandal-sandal rapi. Ya. Rasulullah SAW melihat siapa yang mengatur sandal-sandal ini. Kata Ibnu Abbas masih kecil. Ada ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah berikan kepada Ibnu Abbas faqihu fid din, pemahaman terhadap agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia ta'wil. Makanya Ibnu Abbas setelah dewasa adalah orang yang paling paham terhadap Al-Qur'an Karim bekas doa Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana tadi kita sampaikan, yang dimaksud dengan kebaikan dunia itu komentarnya Ibnu Abbas. Apa yang dimaksud dengan kebaikan dunia ini? Kata Ibnu Abbas, lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajah. Orang-orang yang berilmu dari kalangan orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu memiliki derajat, tetapi orang yang beriman dan berilmu itu memiliki derajat fawqa bi 700 darajah, dengan 700 derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman yang biasa-biasa saja. Kata Ibnu Abbas, ma baina darajataini masiratu 500 am. Antara derajat yang satu dan derajat yang lain, ya, itu kalau kita berjalan masiratu 500 am. 500 tahun Pak perjalanan. Derajat antara dari satu derajat ke derajat yang lain. Sementara orang yang berilmu itu memiliki derajatnya itu lebih 700 derajat dibandingkan orang-orang yang beriman biasa. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini berkaitan dengan ilmu. Kata baginda Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa bi thalath. Kalau anak Adam itu meninggal, ibadah amalnya itu terputus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, kita itu harus mencari amal-amalan, ya, yang bisa membuat lompatan, yang membuat bisa melompat gitu. Maksudnya apa? Kalau orang itu sholat, ya baik. Tapi kalau kita ini mengajarkan orang lain itu sholat, itu merupakan amalan yang luar biasa. Makanya Ustaz, salah satu seorang Ustaz Adi Hidayat itu mengajukan kepada kita bagaimana yang mengajarkan Al-Fatihah baik kepada anak atau kepada cucu kita, itu harus kita. Kenapa surat Al-Fatihah dibaca berulang-ulang? Betul nggak? Ya, sebisa mungkin barangkali kita terlambat untuk mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita juga telat juga atau terlambat juga mengajarkan kepada cucu-cucu kita bagaimana surat Al-Fatihah itu kita yang mengajarkan, Pak, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kenapa? Ini merupakan amal lompatan. Ya, bagaimana kita mengajarkan sholat kepada anak-anak kita, bagaimana kita yang mengajarkan sholat kepada cucu-cucu kita. Kita merupakan amal lompatan, Pak. Kita sudah meninggal, terus saja mengalir. Ya, terus saja mengalir. Ini merupakan lompatan. Ilmu yang tafa'u bihi awalatun salihun yad'u lahu. Yang ketiga adalah investasi kita adalah anak. Anak yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Awalatun salihun yad'u lahu. Maka kita harus balik mengajar itu kedudukan yang tinggi. Kata baginda Rasulullah SAW, wa qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti.
Karena di dalam bahasa Arab salah harakat, salah arti. Bapak Ibu rahmatullah, dalam sebuah hadis, wa fi sahihain min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fid din. Allah akan memberikan pemahaman terhadap agamanya. Paham agama. Ngerti bagaimana sholat, ngerti bagaimana hukum, ngerti halal dan haram, ngerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Paham betul. Ya. Apalagi kita di sini ini, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat. Mana kalimat terlaknat? Mabghudhah. Dunia ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'unun ma fiha. Dan seluruh isi dunia ini itu terlaknat. Tetapi ada empat hal yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa dzikrullah wa ma wala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa aktivitas yang tidak terlaknat itu adalah apa? Zikrullah wa ma wala, dan hal-hal yang semacam itu. Aw aliman aw muta'alliman, atau orang yang pandai atau orang yang sudah belajar. Ini aktivitas dunia ini yang tidak terlaknat. Empat hal ini. Yang pertama zikrullah, yang kedua wa ma wala, dan hal-hal yang semacam yang seperti itu. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat, baik zikir, baik tilawah dan segalanya, puasa dan segalanya. Au aliman au muta'alliman, atau orang yang pandai atau orang yang sudah belajar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ummi Maktum, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi pemuka-pemuka Quraisy. Rasulullah sibuk, Pak. Rasulullah sibuk menghadapi pemuka-pemuka Quraisy, pertolan-pertolan Quraisy. Ya, datang Ummi Maktum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, allimni ma 'allamakallah." Kata Ummi Maktum, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya apa yang Allah telah ajarkan kepadamu." Allimni ma 'allamakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Ya, Rasulullah itu datang sekarang Ummi Maktum ini. Ya, biasa Ummi Maktum datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengajarkan kepada Ummi Maktum apa yang telah Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sibuk. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit wajahnya itu berubah, nampak tidak senang. Dan Rasulullah berbalik, turun ayatnya, Pak. Turun ayatnya menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Turun ayatnya. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, enggak usah repot-repotlah dengan urusan itu, pertolongan Quraisy." Ya. Ini datang Ummi Maktum kepadamu untuk belajar. Jadi proses belajar mengajar itu mulia. Bahkan urusan-urusan dunia ini sangat rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji adalah proses belajar mengajar, Pak.
sekarang kita baru paham, Pak. Kenapa guru-guru kita dulu, ustaz-ustaz kita dulu, kalau mau ngajar itu pakaiannya ready. Saya ingat ustaz saya dulu di Bangil, Ustaz Abdul Qadir Hasan, kalau mau ngajar, kopiahnya, jasnya, parfumnya ready, Pak, bukan main. Dan membawa buku itu begini. Sekarang kita tidak, Pak, bawa bukunya sembarangan. Iya. Ustaz-ustaz kita dulu menghormati betul akan ilmu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kita teringat dengan sebuah hadis. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW dengan pakaian serba putih. Bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Apa Islam? Apa itu Islam?" Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Islam itu begini. Sadar tak? Enggak benar. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali, "Apa itu iman?" Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, begini. Sadar tak? Ya. Ini yang menarik. Malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW dengan pakaian yang bersih. Dengan pakaian yang bersih. Bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang ilmu. Ilmu tentang Islam, ilmu tentang iman, ilmu tentang ihsan, ilmu tentang hari kiamat. Bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Pakaiannya bersih, Pak. Begitu juga Rasulullah SAW duduk di hadapan Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan apa? Begitulah kalau orang belajar, menghormati ilmu betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang disebut dengan ibadah istimah, ibadah mendengar, dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dulu, salafus saleh, itu kalau habis subuh nggak langsung pulang. Di masjid-masjid ada kajian-kajian, ada ilmu, ya, ada alim yang menjelaskan. Kalau di zaman Rasulullah SAW ada Rasulullah SAW, biasa Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Mereka itu tidak beranjak dari tempat duduknya kecuali Rasulullah SAW beranjak dari tempat duduk. Ya. Kalau Rasulullah SAW sudah berdiri masuk rumah, baru sahabat-sahabat yang lain itu membubarkan diri. Maka ungkapan mereka apa? Hayya bina najlis wa nu'min. Mari kita duduk sebentar dan kita tingkatkan keimanan kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya gak heran, Pak, kalau dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab, maka yang pertama kali adalah kitab al-ilm yang dibahas. Karena pentingnya ilmu. Ya, pantas kalau kita semua ini menjadi orang yang amal, orang yang tidak mengerti, tanya soal ini nggak ngerti, tanya soal ini nggak ngerti. Ya, nggak pantas, Pak. Karena Rasulullah SAW senantiasa mendorong agar kita belajar. Ya, bahkan membaca Al-Quran, walaupun kita ingin belajarnya itu adalah tertatih-tatih, terbata-bata, ya, makhluknya juga belepotan atau gimana, dihargai, Pak, dapat pahala. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Proses belajarnya aja bukan main, Pak. Bukan main. Apalagi yang berkaitan dengan kalamullah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kalamullah pasti istimewa. Ya, pasti istimewa. Ini masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Orang-orang yang niat duduk di masjid dapat pahala. Betul, Pak? Ya. Ketika kita membaca kitab Allah, ya, jangankan membaca beberapa ayat, satu huruf, itu 10 kebaikan. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan kitab Allah itu pasti yang istimewa. Malaikat yang membawa wahyu itu, yaitu malaikat Jibril, malaikat yang istimewa. Manusia
Mudah-mudahan hal ini semua menjadi catatan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Demikianlah barangkali yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tanya jawab? Silakan kalau ada tanya jawab. Ini kitab ini sudah ada terjemahannya. Kitab ini sudah ada terjemahannya. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Di toko-toko buku sudah ada terjemahannya. Barangkali untuk lebih memperluas bacaannya bisa dibeli, bisa beli yang ada resepinya sambil kita kajian tetap kajian rutin kita mudah-mudahan semacam ini. Oke. Enggak Pak, ada pertanyaan? Maklum insyaallah karena ini baru pertama